Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, para imamul khususiyah, khususnya Sayyidina Habib Ahmad Zain Al-Kaf dari Surabaya, Sayyidina Habib Qahir Abdullah Al-Kaf dari Tegal, Romo Kiai Najib Zamzami dari Kediri, dan habaib serta kiai lainnya dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang kita muliakan keluarga, famili dan kerabat Kiai Sepuh Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Sakir radhiyallahu anhu. Yang kita muliakan keluarga dan putra putri guru kita Hadratus Syekh Ahmad Aswahi Al-Sakir radhiyallahu anhu. Yang sama kita muliakan segenap para tamu undangan, para pejabat pemerintah yang mewakili pimpinan Forkompinda baik sipil maupun TNI Polri, sini hadir dan Ramil Majen Edi Suryana, Mayor Edi Suryana, dan pejabat lainnya dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Yang kita muliakan Masjid Agung Baitul Faizin dalam lingkungan Pemkab Kabupaten Bogor. Yang sama kita muliakan segenap para undangan, pimpinan universitas, pimpinan pondok pesantren, pimpinan lembaga ormas Islam, sesepuh dan tokoh masyarakat, dan yang lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak dapat kami sebut satu persatu. Dengan tidak masuk absen kembali, kami hanya ingin berbagi kegembiraan akan hadirnya para sepuh dari Al-Hikmah, Legend Purnawirawan TNI Arifin Tarigan, Dr. Kiai Mujib Bulyubi, Kiai Haji Rosid Abdul Rosid Zuhra, dan Dr. Musafa, serta Dr. Edwan Kardena dari Bandung, dan Haji Ahmad Rozer dari Jakarta. Hadirin para jamaah Al-Hikmah serta para muhibbin muhibbat takidin takidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ajmain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini, anak keturunan kita, saudara, tetangga dan kerabat kita hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh Allah, diberi rahmat serta maghfirah, dimudahkan segala urusan kita, serta dikabulkan segala hajat kita min hawaiji dunya wal ukhrawiyah, dan dijadikan kita semua min ibadillah sholihin muflihin salimin amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah di pagi yang berbahagia dan dalam suasana yang berkah ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majelis zikir dan Maulidur Rasul Muhammad SAW di Masjid Agung Baitul Faizin di lingkungan Pemkab Bogor ini. Dalam kesempatan ini dan dalam kapasitas kami sebagai pengurus Al-Hikmah, perkenankan kami sedikit merefresh ingatan dan pemahaman kita tentang apa dan bagaimana Al-Hikmah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan pengajian dan majelis telah dirintis dan dikembangkan oleh guru kita tercinta Hadratus Syekh Ahmad Aswahi Al-Sakir radhiyallahu anhu sejak 1986 di Surabaya dan Gresik. Saat itu masih diikuti oleh sedikit orang. Namun berkat rahmat Allah, jamaah Al-Hikmah kemudian berkembang makin tersebar luas di dalam dan di luar bumi Nusantara. Sejalan dengan makin berkembang dan tersebar luasnya jamaah ini, maka setiap kegiatan yang melibatkan ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu umat seperti di Kebumen dan Gresik
memerlukan aturan dan penanganan yang sangat khusus secara profesional dalam menyamakan dan menyatukan letak hati, desah nafas, dan langkah perjuangan di antara sesama sesepuh dan pengurus Al-Hikmah. Demi kebersamaan dan kesatuan ini, Hadatus Syekh radhiyallahu anhu didampingi oleh beberapa ikhwan senior menyusun buku pedoman kepemimpinan dan kepengurusan dalam kegiatan dan amaliyah atau Thariqah dan Al-Hikmah pada tahun 2003. Dengan berjalannya waktu, keberadaan dan kegiatan Al-Hikmah semakin dikenal masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengukuhkan keberadaan organisasi Al-Hikmah menjadi badan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk masuk itu, Hadratus Syekh memprakarsai halal bihalal dan salah sehat pendirian perkumpulan Jamaah Al-Hikmah pada 25 Desember 2005 di Semarang, yang dokumentasinya diwujudkan berupa deklarasi jamaah. Dalam deklarasi jamaah tersebut dinyatakan bahwa seluruh peserta halal bihalal dan salah sehat setuju dan sepakat mendirikan perkumpulan Jamaah Al-Hikmah yang bersifat terbuka, mandiri, dan bebas dari organisasi politik manapun. Pendirian perkumpulan Jamaah Al-Hikmah diaktakan pada tahun 2007 di hadapan notaris di Semarang dan tahun 2010 di hadapan notaris di Gresik. Akte pendirian ini kemudian disahkan oleh Menkumham pada 2011 dan sejak saat itu Al-Hikmah resmi sebagai badan hukum yang menjadikan eksistensinya sesuai dengan tatanan sistem hukum di Indonesia. Eksistensi Jamaah Al-Hikmah saat ini dapat dikatakan sudah sangat bermakna, dalam arti telah terasa dan diperhitungkan keberadaannya. Kegiatan dan organisasi Al-Hikmah selain Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah menyebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Medan, Kepulauan Riau, Makassar, dan Kalimantan Selatan. Ditambah lagi dengan di luar negeri di Singapura, Malaysia, dan Thailand Selatan. Makna kehadiran Al-Hikmah telah sangat terasa bagi individu jamaah yang bergabung dan mengikutinya. Pada awalnya hadir di majelis dimaksudkan ibaratnya sebagai selingan melepas dahaga rohani di tengah terpaan teriknya sinar duniawi. Kemudian berlanjut menjadi kebutuhan nafkah rohani berupa keteduhan dan ketenteraman hati. Dan pada akhirnya setelah istiqomah hadir insya Allah berujung pada dorongan terwujudnya pribadi muslimah yang soleh dan solehah. Amin. Kegiatan dan keberadaan Al-Hikmah juga sangat disambut baik oleh pemerintah. Di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten, Majelis Al-Hikmah telah menjadi agenda tetap tahunan. Kegiatan dan amaliyah Al-Hikmah dirasakan membawa efek positif dan kebaikan bagi jamaah dan masyarakat pada umumnya, khususnya berkontribusi positif dalam mendorong kedamaian dan ketenteraman. Tentunya kita harapkan keadaan demikian terwujud juga di tanah Pakuan Bogor ini. Di samping itu, kegiatan Al-Hikmah yang murni amaliyah dan majelis zikir tanpa dicemari kepentingan politik dan duniawi, baik berupa kedudukan maupun kebendaan, telah mengangkat citra positif umat terhadap Al-Hikmah. Al-Hikmah juga sangat menjaga netralitasnya sebagai majelis zikir, tidak pernah menunjukkan keberpihakan kepada partai politik atau pihak tertentu manapun. Hal itu mengakibatkan kehadiran Al-Hikmah dapat diterima, bahkan diharapkan oleh semua kalangan. Semua jamaah dan pihak-pihak yang kesehariannya aktif dalam kegiatan Al-Hikmah mengakui kenyamanan berada di lingkungan Al-Hikmah karena senantiasa dilingkupi oleh suasana silaturahim yang hangat, akrab, ramah, dan penuh persaudaraan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu semuanya ini tidak terlepas dari guru kita tercinta Hadatus Syekh Ahmad Asrori As-Sakir radhiyallahu anhu yang merupakan founder atau pendiri dan inisiator atau pemrakarsa dari Al-Hikmah ini. Tuntunan dan bimbingan beliaulah yang menjadi isi dan warna dari kegiatan, perilaku, dan tatanan organisasi Al-Hikmah. Sosok beliau yang karismatik,
sangat mengayomi dan belas kasih kepada siapapun, telah membesarkan banyak umat. Akhlak dan perilaku beliau yang sangat meneladani Rasulullah SAW telah membuat beliau menjadi kecintaan semua jamaah. Sungguh kita sangat bersyukur mendapatkan anugerah bertemu dan derek beliau. Menapaki perjalanan Hadratus Syekh radhiyallahu dalam mengembangkan al-hikmah sungguh suatu perjuangan yang berat dan penuh tantangan. Pada masa-masa awalnya, Syekh radhiyallahu memulai dengan mengumpulkan beberapa jamaah dari suatu daerah untuk diadakan majelis yang dimulai dari rumah ke rumah, kampung ke kampung, dan kota ke kota. Pada setiap majelis, Hadratus Syekh selalu menghimbau dan mengajak jamaah yang ada untuk ikut hadir pada majelis berikutnya di daerah lain yang berdekatan. Selain itu, Hadratus Syekh juga selalu menghimbau jamaah yang ada di majelis saat itu untuk mengajak serta keluarga, kerabat, tetangga, kawan yang belum hadir untuk hadir pada majelis berikutnya. Demikian perjuangan Hadratus Syekh radhiyallahu anhu yang telah menyelenggarakan majelis dan melakukan syiar dengan mengajak sebanyak-banyak jamaah untuk tujuan beliau ingin mengajak sebanyak-banyak umat selamat dunia dan akhirat. Namun saat ini beliau telah tiada. Tidak terasa ini sudah 10 tahun kita semua secara zahir telah ditinggalkan oleh guru kita tercinta Dr. Syekh Ahmad Asrori As-Sa'di. Beliau telah meninggalkan kita secara fisik pada 27 Syawal 1430 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Agustus 2009. Fungsi beliau sebagai mursyid tarekat Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah Sanadiyah Al-Utsmaniyah belum ada penggantinya. Namun kefatrohan ini tidak menjadi halangan apapun dalam proses pengelolaan dan pengembangan al-hikmah. Kalau kita cermati dapat dikatakan bahwa seluruh hari-hari kehidupan Hadratus Syekh saat masih sugeng diisi dan terfokus pada 5 pilar atau 5 fungsi kehidupan, yaitu sebagai mursyid at-tariqah, pendiri dan pembina jamaah al-hikmah, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah, pembina Yayasan Al-Hikmah Indonesia, dan tentunya kepala keluarga bagi istri dan anak-anak beliau sendiri. Dengan kata lain, kelima pilar atau 5 fungsi kehidupan itulah yang melekat dan mewujud dalam diri beliau, atau kelima pilar dan fungsi itulah diri beliau sendiri. Oleh karena itu kita memaklumi bahwa selama beliau masih bersama kita, beberapa kali beliau berpesan agar sepeninggal beliau semua hal penting harus diputuskan secara bersama dan aklamasi oleh kelima pilar atau 5 fungsi tersebut. Inilah yang telah kita terapkan sampai saat ini, yaitu kepemimpinan kolegial melalui mekanisme musyawarah majelis 5 pilar yang memutuskan semua hal penting secara aklamasi. Amanah beliau ini telah dilaksanakan dan semuanya telah berjalan dengan baik. Amin. Beliau radhiyallahu telah tiada, status makroh masih berlangsung. Namun sebagai tahadus bin nikmah kita semua merasakan dan menyaksikan bahwa jamaah al-hikmah semakin berkembang kuantitasnya. Majelis al-hikmah di setiap tempat semakin ramai dipadati oleh jamaah. Selain itu area siarnya juga semakin luas, seperti misalnya telah berkembang di Lampung, Batam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Johor, Melaka, dan Thailand Selatan. Agenda kegiatan majelis pun terasa semakin banyak dan padat. Kalau kita cermati agenda-agenda kegiatan al-hikmah di setiap tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, apalagi pada Sabtu dan Minggu, selalu dipenuhi dengan 2 bahkan 3 agenda majelis yang diselenggarakan bersamaan. Seperti hari ini pun bersamaan dengan di Majelis Al-Akbar di Ponorogo. Dalam momen kita bersama di majelis yang mulia ini, mari kita galang tekad kita untuk berkhidmat kepada beliau, khususnya dalam kegiatan syiar dan pengembangan al-hikmah. Apapun fungsi kita sebagai jamaah, sebagai murid, sebagai muhibbin, sebagai mutakidin, sebagai pengurus,
ataupun sebagai imam khususi dan lainnya. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan perjuangan Al-Hikmah agar tetap lestari dan berkembang sebagaimana yang telah dituntun dan dicontohkan oleh Habib Ustaz, khususnya di daerah Bogor ini. Semoga kita selalu istiqamah dalam tuntunan guru kita hingga akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami atas nama pengurus Al-Hikmah daerah Bogor, pengurus wilayah Jawa Barat dan pengurus wilayah DKI Jakarta beserta seluruh panitia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan moral, khususnya dari semua pihak dan TKN Masjid Baitul Faizin dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Jazakumullahu ajmain ahsanal jaza. Amin. Tak lupa dalam kesempatan ini kami mohon maaf atas segala sesuatu yang terasa kurang sesuai, kurang pas dan kurang nyaman dalam penyelenggaraan majelis ini dan pelayanan kami dalam majelis ini. Mohon ikhlas dan ridhonya. Kami mohon waktu bahwa dalam sesaat ini sebentar ini kita akan minta waktu 5 menit untuk melantik pengurus daerah wilayah Bogor yang telah habis dan telah dipilih gantian antara waktunya. Oleh karena itu, habis ini kita lakukan ikrar pelantikan pengurus daerah Bogor. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum